Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 47 Makan Malam Hangat. Juga, apakah aliansi pedang tidak akan mencari masalah dengan keluargaku? Chu Feng tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Yang ia khawatirkan hanyalah Chu Yue dan yang lainnya. Mungkin tidak demikian. Aliansi pedang bukanlah aliansi sampah seperti aliansi Liu yang hanya mengandalkan latar belakang mereka. Mereka memang memiliki sejumlah kekuatan. Namun, jika mereka berani mencari masalah, aliansi sayapku akan memberitahu mereka siapa pemimpin aliansi di Istana Dalam. Setelah mengatakan semua itu, Su Mei bangkit dan pergi. Dapat dilihat bahwa suasana hatinya cukup baik. Kekuatan macam apa yang dimiliki Wings Lions? Chu Feng melihat dan lencana di tangannya serta hatinya tak dapat menahan rasa riak. Dari perkataan Su Mei sebelumnya, dia bisa tahu bahwa aliansi Wings tidak menganggap aliansi SWOT sebagai musuh mereka. Itu menunjukkan bahwa aliansi Wings sebenarnya tidak sederhana. Setelah itu, Chu Feng mengenakan lencana Wings Lions. Dia sengaja berjalan di sekitar pelataran dalam. Adapun alasannya, itu untuk mengetahui bahwa dia adalah anggota Wings Lions dan memberitahu SWOT Lions untuk tidak menyerang keluarganya. Lihat, bukankah itu Chu Feng? Chu Feng yang menginjak-injak aliansi Liu dan menghancurkan Liu Mang. Itu dia, tidak diragukan lagi. Saat itu, saya ada di tempat kejadian, jadi saya tidak akan salah mengenalinya. Tapi bukankah dia dibawa pergi oleh Departemen Hukuman? Bagaimana dia bisa muncul di sini dengan selamat? Lihat juga dadanya. Bukankah itu lencana Wings Lions? Dia sudah bergabung dengan Wings Lions. Awalnya dia menolak undangan aliansi Wings, tetapi sekarang dia masih bisa bergabung. Dia bahkan lolos dari hukuman Departemen Hukuman. Seberapa dalam latar belakang Chu Feng ini? Tidak heran, tidak heran. Tidak heran dia berani melakukan hal seperti itu kepada Liu Mang. Tampaknya Chu Feng ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jangan menyinggung orang ini di masa mendatang, semuanya. Chu Feng berjalan di sekitarnya dan mereka yang mengenalnya berteriak kaget tanpa henti. Selain mendesah melihat kekuatan Chu Feng, mereka juga merenungkan kekuatan di balik Chu Feng. Setelah berjalan-jalan cukup lama, Chu Feng juga bertemu dengan beberapa orang dari aliansi pedang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyerangnya, jadi itu benar-benar menunjukkan bahwa status aliansi sayap mulai berguna. Ketika Chu Feng kembali ke kediamannya, ia mendapati bahwa kediaman itu masih terang benderang. Ada beberapa orang yang berlalu lalang di depan pintu, dan dari aura mereka, ia tahu bahwa itu adalah Chu Wei dan yang lainnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Dia melihat Chu Wei dan yang lainnya dan mereka dibalut kain kasa karena mereka babak belur dan memar. Mereka tidak beristirahat di tempat tinggal mereka sendiri dan malah berkeliaran di sekitar sini. Chu Feng tidak mengerti mengapa. Chu Feng, akhirnya kau kembali. Ini bagus, kalau kau baik-baik saja, bagus sekali. Chu Feng, cepat masuk. Semua orang menunggumu. Melihat Chu Feng, Chu Wei dan yang lainnya menghela napas lega seolah-olah telah melepaskan beban. Mereka tidak banyak bicara dan menyeret Chu Feng ke dalam kediaman sambil tersenyum. Setelah membuka pintu kediaman, Chu Feng melihat bahwa Chu Yue, Chu Sue dan yang lainnya ada di sana. Bahkan anggota lain dari aliansi Chu juga datang. Di tengah aula, ada sebuah meja besar. Di atasnya terdapat banyak makanan lezat dan sebagian besar merupakan makanan kesukaannya. Setelah itu, Chu Feng mengetahui bahwa setelah dia dibawa pergi, Chu Yue dan yang lainnya pergi ke gedung para tetua. Mereka mencoba memohon bantuan untuk Chu Feng, tetapi mereka sendiri hampir ditahan. Untungnya, Su Rou datang dan membantu mereka. Ia bahkan menyuruh mereka menyiapkan makanan lezat dan menunggu Chu Feng di kediamannya. Chu Feng pasti akan kembali dengan selamat. Makanan ini bukan pertama kalinya Chu Feng makan bersama keluarganya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan kenyamanan sebuah keluarga. Perasaan semua orang terhadapnya berasal dari hati mereka. Semuanya tulus. Banyak orang berterima kasih kepada Chu Feng dan Chu Feng sangat menyukai perlakuan tulus itu. Keesokan paginya, Chu Feng bangun pagi-pagi dan mengeluarkan semua piring misi yang diperolehnya kemarin. Karena dia akan pergi menjalankan misi bersama Su Mei dan yang lain, pelat misi itu tidak banyak berguna baginya jadi dia bersiap untuk mengembalikannya. Namun, saat dia baru saja keluar, Chu Feng melihat sosok Duan Yuxuan yang berebut piring misi dengannya. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menunjuk Duan Yuxuan dan berteriak keras, "Hei, kau di sana. Berhenti." Mendengar teriakan itu, tubuh Duan Yuxuan tak kuasa menahan gemetar. Saat ia menoleh dan melihat, wajahnya semakin pucat. Hal-hal tentang Chu Feng sudah tersebar di seluruh istana dalam. Tentu saja, Duan Yuxuan juga akan mengetahuinya sehingga dia sangat takut terhadap Chu Feng. Terutama saat ia memikirkan kejadian kemarin.
Ia bersikap tidak hormat kepada Chu Feng sehingga ia takut Chu Feng akan mencarinya dan mencari masalah. Karena itu, ia tidak tidur tadi malam dan ketakutannya terus menghantuinya. Sekarang, melihat Chu Feng, bahkan kakinya lemas. Menghadapi seseorang yang bahkan berani menghancurkan telur Liu Mang, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng padanya. Tepat saat Chu Feng berjalan di depan Duan Yuxuan, dia berlutut di lantai dengan suara pof dan memohon dengan wajah kesakitan. Bos Chu Feng, kemarin aku tidak mengenalimu, jadi aku memprovokasimu. Aku mohon, lupakan aku dan maafkan aku kali ini. Apa? Kau sedang membicarakan itu? Chu Feng terdiam. Setelah itu, dia memberikan tasnya kepada Duan Yuxuan dan berkata sambil tersenyum. Saudara Duan, jika kamu tidak keberatan, bantu aku mengembalikan ini ke lokasi pemilihan misi. Kau memanggilku untuk ini. Duan Yuxuan dengan canggung mengambil tas itu dan dia sedikit bingung. Sebenarnya, yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa misi yang kau sukai ada di sini. Maaf merepotkanmu. Chu Feng menepuk bahu Duan Yuxuan dan berlari menuju tempat berkumpulnya misinya. Melihat Chu Feng yang menghilang dalam sekejap, dan juga melihat kerumunan yang mengelilinginya yang menggunakan tatapan aneh saat mereka menatapnya, Duan Yuxuan diam-diam mengutuk, sial. Ini sangat memalukan. Menuju tempat pertemuan Sumei, setelah Chu Feng meninggalkan sekolah Azure Dragon, dia berganti pakaian kasual dan pergi ke kuil terbengkalai sebelum tengah hari tiba. Sebelum memasuki kuil, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya dan dia merasakan ada 7 orang di dalam. Setelah memasuki kuil, memang ada 7 laki-laki dan perempuan. Di antara 7 orang itu, dia melihat 3 wajah yang dikenalnya. Satu adalah Sumei, 2 lainnya adalah saudara naga dan harimau. Namun Chu Feng tidak mengenali keempat orang lainnya. Meskipun dia tidak dapat memastikan kekuatan mereka, dia dapat melihat dari wajah mereka bahwa keempat orang itu bukanlah orang biasa. Seorang pria dan wanita menunjukkan kasih sayang mereka seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Sepertinya mereka takut orang lain tidak akan tahu bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Namun yang perlu disebutkan adalah pria itu mengenakan gaun panjang berwarna merah muda. Di kepalanya, bahkan ada bunga persik dan dia seperti orang mesum. Di sisi lain, wanita itu mengenakan pakaian yang cukup maskulin. Namun, wajahnya masih seperti wanita. Meskipun tidak secantik Sumei, dia masih bisa dianggap berkualitas baik. Selain sepasang kekasih itu, ada seorang pemuda yang mengenakan pakaian putih. Wajahnya tampan dengan alis tebal dan mata besar. Setelah melihat Chu Feng, dia tersenyum tipis dan mengangguk. Dia tampak agak ramah. Di sisi lain, ada seorang pria berpakaian biru dan dia adalah kebalikannya. Setelah melihat Chu Feng, dia menatapnya dengan jijik dan mendengus dingin. Setelah itu, mulutnya melengkung ke atas seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chu Feng.